Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di bulan Oktober dengan seri Suara Penggebalaan Terang. Pada minggu yang lalu kita belajar ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kita bersyukur atas terangnya dalam hidup kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Sebelum kita masuk dalam Suara Penggebalaan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah terang kami. Kami bersyukur kami hidup di dalam Engkau, dan terang-Mu menerangi hidup kami, sehingga kami tidak berjalan di dalam kegelapan. Roh-Mu beserta kami, menyertai kami. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga menyampaikan isi hati-Mu Bapa, bagi umat jemaat-Mu. Roh Kudus, mari berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul Suara Penggebalaan pada hari ini, Mata Hati Terang. Kita mempunyai mata sebagai panca indera yang menolong kita melihat, membaca, melakukan kegiatan kita sehari-hari. Namun apabila mata panca indera kita ada mendapat gangguan, sehingga kita tidak dapat melihat dengan jelas, bahkan kabur, maka itu akan menghambati perjalanan kita maupun aktivitas kita sehari-hari. Demikian pula hidup kita ada mata hati, yaitu mata rohani kita, di mana kita butuh terang Kristus. Mata hati yang terang, maka kita akan melihat rencana-rencana Tuhan, sekalipun mata jasmani tidak melihat. Namun mata iman kita, mata hati kita, melihat bahwa Tuhan Yesus baik, Dia merancangkan kebaikan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tahu Dia setia. Firman Tuhan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dalam penciptaan, kita tahu bahwa sangat dibutuhkan terang menerangi bumi ini. Dengan kondisi bumi yang gelap, maupun juga tidak berbentuk dan kosong, dan gelap gulita. Namun Roh Allah yang berkarya, bekerja, firman-Nya disampaikan, maka terjadilah terang itu. Hidup kita tidak bisa terlepas dari terang. Kita butuh terang, yaitu firman Tuhan Yesus Kristus pribadi, yang menjelma sebagai manusia, tinggal di antara kita. Dia adalah terang hidup dalam hidup kita. Apabila manusia tidak diterangi oleh firman Tuhan, maka yang ada adalah kebencian, kepahitan, maupun luka lama, kekecewaan, bahkan juga penyesalan-penyesalan, dan tuduhan yang ada. Namun kita butuh terang Kristus menerangi mata hati kita, sehingga kita hidup sesuai dengan rencana panggilan Tuhan. Kita tidak mampu keluar dari gelap dengan kekuatan kita sendiri. Hanya terang dari Yesus, dari surga menerangi kita, sehingga mata hati kita terang. Ini pula kerinduan Rasul Paulus dalam menulis surat bagi jemaat yang ada di Efesus. Mari kita buka di Efesus pasal 1, ayat 15. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Di mana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, roh hikmat dan wahyu, mengenal Dia dengan benar. Roh hikmat turun atas kita, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kita terima, kita terapkan, kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Roh hikmat ini memberikan kita pengetahuan yang benar, memberikan kita pengertian yang benar, memberikan kita hikmat yang benar, di mana Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup orang percaya. Dan wahyu
pewahyuan ini memberikan pencerahan bagi kita. Karena firman Tuhan bukan sekedar hanya sebuah peraturan ataupun sebuah hukum, tetapi firman Tuhan memberi kehidupan, pewahyuan kepada umat manusia. Bagaimana hidup berkemenangan. Bagaimana hidup mengenal Allah dengan benar. Untuk itu firman Tuhan tidak dipakai untuk menjatuhkan hukuman kepada satu dan yang lain ataupun menghakimi. Tapi firman Tuhan dipakai untuk mengoreksi diri kita. Firman Tuhan menerangi jalan kita. Sebab Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah terang bagi jalanku, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku." Kita butuh diterangi oleh firman Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kerinduan Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Efesus, supaya mata hati mereka terang. Kita lihat di ayat 18, "Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus." Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, menghadapi kenyataan hidup yang kita hadapi saat ini, tekanan-tekanan yang ada, baik kesehatan, keuangan, hubungan, dan berbagai aspek dalam kehidupan ini. Kita butuh pengharapan di dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita yakin percaya, kita anaknya, kita dipanggil olehnya, kita dikasihinya. Tujuan dari mata hati terang, agar supaya kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Tanpa pengharapan di dalam Yesus, hidup ini benar-benar sangat tidak mampu kita melewatinya. Kita tahu tanpa pengharapan di dalam Dia, kita tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup. Dan juga tujuan mata hati terang, agar betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita disebut orang-orang kudus karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Darahnya tercurah di atas Kalvari, membebaskan kita, menyucikan kita, dan menguduskan kita. Kita disebut orang-orang kudus, bukan kuat, bukan gagah kita. Tujuan mata hati terang, supaya kita mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai kekuatan kuasanya. Allah kita dahsyat, Allah kita El Shaddai, Allah kita Maha Besar, Allah kita perkasa. Dia sanggup menolong kita, dan Dia mau menolong kita. Kita adalah anak-anaknya, Dia adalah Bapa kita. Mata hati terang sangat penting sekali dalam kehidupan kita, untuk menjadi saksinya dan untuk bersaksi. Ayat 20, "Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang." Hidup kita di bumi ini sementara, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena kita ada kehidupan yang kekal bersama Yesus bagi orang yang percaya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yesus menjadi pokok keselamatan kita. Yesus adalah terang kehidupan. Yesus adalah terang keselamatan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia telah ada sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Mata hati terang, kita melihat kesaksian kehidupan dari Rasul Paulus, contoh teladan dalam hidup kita. Dia yang menulis kepada jemaat di Efesus agar mata hati mereka terang. Kita lihat perjalanan hidup dia pribadi. Dahulu namanya adalah Saulus. Dia seorang penganiaya umat Tuhan.
penganiaya, pengikut Yesus. Dia begitu menggebu-gebu. Dia menganggap itu adalah kebenarannya. Ternyata dia sedang menganiaya umat Tuhan. Dengan pemikirannya sendiri, dia berjalan sesuai dengan kemauannya. Namun suatu hari, dalam perjalanannya ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan terang ilahi, yaitu Yesus Kristus pribadi. Itulah merubah hidupnya tidak sama lagi. Kita akan belajar melihat dari kehidupan Rasul Paulus yang namanya adalah Saulus pada mulanya. Mari kita buka di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Apa yang dia lakukan, dia anggap itu benar. Dan ternyata dia sedang menganiaya umat Tuhan. Dan dia begitu bergebu-gebu, berapi-api. Namun ketika perjumpaan dengan terang itu, yaitu Yesus Kristus sendiri, kerinduan dia, hasratnya diubahkan, berapi-api untuk menggenapi panggilan Allah dalam hidupnya. Panggilan Tuhan Allah dalam hidup seseorang bukan berarti dia harus menjadi seorang pendeta, gembala, jabatan majelis, jabatan penginjil, jabatan guru, dan sebagainya. Namun panggilan Allah dalam hidup orang percaya adalah menjadi terang di tengah dunia yang ada. Lewat kehidupan kita, perkataan, perbuatan, karya-karya kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan memang ini ada sebuah pergumulan di mana hidup kita terus diproses lewat masalah demi masalah yang ada, supaya terang itu bercahaya begitu jelas, menerangi bagian-bagian kegelapan di dalam hidup kita, membuat mata hati kita terang. Saulus di dalam perjalanannya ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kita baca di ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia, mengelilingi Saulus. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Di mana Saulus tidak mengenal Yesus, namun dia dijumpai oleh Yesus dengan terang yang memancar dari langit mengelilingi dia. Suara yang dia dengar adalah, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Tentunya dia terkejut, "Siapa engkau, Tuhan?" Karena dia menganggap selama ini yang dia layani, dia sudah melayani dengan benar. Namun ternyata Yesus katakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik merubah kehidupannya 180 derajat. Dahulu seorang penganiaya, namun setelah perjumpaan, dia adalah seorang pembawa damai, berita keselamatan, berita terang itu kemanapun dia berada. Hidupnya bukan aku lagi, tapi hidupnya hanya bagi Kristus. Dia menuliskan berbagai surat kepada jemaat di Efesus, Korintus, Filipi, Roma, dan masih banyak yang lain lagi. Kita lanjut di ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri,
lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Teman-teman perjalanan Saulus, mereka ke Damsyik untuk tujuan menangkap umat Tuhan, pengikut Yesus, murid Yesus. Dalam perjalanan ini, hanya Saulus yang melihat terang itu. Namun teman-temannya tidak. Hanya mendengar suara. Saulus bangun dan berdiri, dan ternyata matanya tidak dapat membuka, tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Kadangkala di dalam perjalanan kita, perjumpaan kita dengan Yesus, Tuhan izinkan kita mengalami kebutaan yang kita tidak dapat melihat. Namun biarlah Tuhan menjadi terang kita, sehingga kita dapat melihat rencananya, tujuannya. Pada saat itu Saulus tidak dapat membayangkan kehidupannya nantinya seperti apa. Namun kita sendiri yang membaca, diberkati lewat tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, sehingga itu menjadi bagian dari Alkitab yang kita baca setiap hari. Kehidupan seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, terang itu, maka menerangi kehidupannya, mengubah kehidupannya. Namun dia mengalami buta selama 3 hari. Dia tidak dapat melihat. Kita lihat di ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat 10. Dengan kondisi seperti itu, kita lanjut. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Saulus di dalam perjumpaan dengan Yesus, dengan terang itu, dan dia mata tidak dapat melihat selama 3 hari. Dan dia dalam kondisi tidak makan, tidak minum, dan dia berdoa. Di saat dia berdoa, penglihatan itu nyatakan pada dia. Sekalipun dia tidak mengenal siapa itu Ananias, namun Tuhan yang mengatur segala sesuatu indah dalam kehidupannya, yang akan menuntun, mengarahkan dia, menumpangkan tangan atas Saulus, dan supaya dapat melihat lagi. Begitu pula hidup kita adalah seperti puzzle. Dalam kehidupan kita, Tuhan pertemukan orang-orang yang mengarahkan, menumpangkan tangan atas kita, berdoa untuk kita, mengarahkan kita, sehingga kita dapat melihat dengan jelas tujuan Allah dalam hidup kita. Terang itu yang telah terbit atas hidup kita. Rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita, yang awalnya kita tidak mengerti. Namun mata hati kita terang, di mana perjumpaan dengan Yesus itu mengubah seluruh hidup kita. Begitu pula Ananias, dia adalah murid Tuhan, di mana Tuhan berkata kepada dia, memanggil dia untuk untuk membawa pesan Tuhan kepada Saulus ini. Ananias sebagai seorang murid Yesus di Damsyik, tentunya dia pernah mendengar siapa itu Saulus. Saulus dan teman-temannya adalah penganiaya umat Tuhan, menangkap umat Tuhan dan menganiaya. Di ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ayat 14, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Kita lihat bahwa Ananias sebagai seorang murid Tuhan yang mendengar siapa Saulus itu. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi menjumpai dan menumpangkan tangan atasnya, dia ada seperti rasa tidak terima bahwa orang tersebut punya maksud jahat
Mengapa saya disuruh untuk tumpangkan tangan atasnya? Namun percayalah, kasih karunia diberi kesempatan kepada semua orang untuk menerima Yesus, menerima Tuhan dan Juru Selamat, untuk menerima terang itu. Bagian kita sebagai murid Tuhan, supaya mencerminkan, membawa terang itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sekeliling kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, bahkan komunitas di mana kita berada. Ananias memilih taat kepada panggilan Tuhan, suara Tuhan kepadanya. Kita lihat di ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Luar biasa. Tugas panggilan itu jelas dalam hidup Saulus yang berubah menjadi Paulus nantinya. Firman Tuhan itu datang kepada Ananias untuk menjelaskan, untuk menumpangkan tangan, untuk menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan panggilan Tuhan dalam hidup Saulus pada waktu itu. Saulus di mana mendapat panggilan ini bukan panggilan yang mudah. Panggilan yaitu di mana banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama Yesus. Di suara pembalan yang lalu saya ada menyampaikan pandangan yang benar tentang penderitaan. Ada penderitaan yang karena kita lakukan, kita alami. Ada penderitaan yang karena orang lain lakukan, kita mendapat dampaknya. Ada penderitaan oleh karena pekerjaan iblis. Dan juga ada penderitaan yang Tuhan kehendaki adalah penderitaan melakukan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan, ampuni, kita memilih mengampuni, sekalipun daging kita disakiti berkali-kali, kita memilih mengampuni. Firman Tuhan katakan, layani, mengasihi. Walaupun di dalam hidup kita merasa tidak menerima A, B, C, D, dan sebagainya. Namun Tuhan ajari kita mengasihi, menerima, dan melayani. Semua ini adalah bagian dalam kehidupan kita. Proses terang itu merubah hidup kita. Terang yang memproses hidup kita diubahkan. Seperti Saulus diubah menjadi Rasul Paulus. Dia dipanggil menjadi seorang rasul, dan dia mengaku di antara semua rasul dia adalah yang paling hina. Karena dia pernah menganiaya umat Tuhan. Ayat 17 kita lanjut. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ananias yang menyadari bahwa Saulus adalah penganiaya umat Tuhan yang datang ke Damsyik dengan tujuan untuk menangkap umat Tuhan. Namun Ananias memilih untuk taat, memilih untuk mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan. Dia pergi, masuk ke rumah itu, dia tumpang tangan ke atas Saulus, bahkan berkata, Saulus, saudaraku. Padahal mungkin itu pertama kali dia mengenal, bertemu dengan Saulus. Namun kasih Tuhan di dalam hidup Ananias, terang itu yang di dalam kehidupan Ananias, merangkul untuk membebat, untuk menjadi tangan kakinya Tuhan, untuk merawat, untuk mengasihi, dan menumpangkan tangan untuk Saulus. Menumpangkan tangan atas Saulus dan katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri padamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Dia sedang memanggil kita semua, murid-murid Tuhan, Ananias, untuk menjangkau pada jiwa-jiwa yang dilawat Tuhan saat ini. Terang Kristus sedang menerangi bumi ini yang gelap.
menjumpai kehidupan berbagai orang. Kita peka mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus kita pergi untuk melangkah, untuk menumpangkan tangan atas seseorang. Dan kita yakin percaya mereka akan melihat lagi. Dan mereka juga penuh dengan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak sanggup hidup ini. Mata hati kita terang, karena terang Kristus menerangi kita. Roh Allah melayang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Terang dari Kristus, terang yang sempurna, yang melampaui segala terang yang ada di bumi ini. Karena dia adalah sumber dari segala-galanya. Kehidupan, sumber kekuatan, sumber pertolongan, dan dia adalah terang yang sempurna. Kita lanjut di ayat 18. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya Saulus, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Kita lihat kehidupan di mana Saulus mengalami perjumpaan dengan terang itu, dan Tuhan memakai Ananias untuk menumpangkan tangan, dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan disampaikan pesan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan seketika itu juga selaput yang menutupi matanya, dia dapat melihat lagi. Semua selaput itu gugur. Terang yang menerangi kita, maka yang gelap harus pergi. Respon dari Saulus, ia bangun lalu dibaptis. Ia tidak memikir dua kali, langsung dia mentaati perintah Tuhan. Dia percaya, dia beri hidupnya dibaptis, dirinya dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Dan selanjutnya adalah sejarah dalam perjalanan seorang Saulus berubah menjadi Paulus, dipanggil sebagai rasul, melayani, membuka jemaat, membawa jemaat umat Tuhan lewat surat-surat yang dia sampaikan sebagai seorang rasulnya Tuhan. Sangat jelas sekali kehidupannya berubah 180 derajat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Biarlah terang dari Kristus memberikan mata hati kita terang, sehingga kehidupan kita ada perubahan. Dari perkataan, perbuatan, pikiran, dan karya-karya kita. Kita beri sepenuhnya kepada Kristus. Lewat kehidupan dari Rasul Paulus, Saulus yang berubah menjadi Paulus, mata hati terang. Ada 4 poin yang saya mau bagikan. 4 poin. Mata hati terang yang dialami oleh Saulus. 1. Perjumpaan dengan sang terang, dengan Yesus pribadi, dan itu mengubah kehidupannya, membuat mata hatinya terang. Kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang lahir di keluarga Kristen, kita pribadi lepas pribadi harus mengalami perjumpaan dengan Yesus pribadi, sehingga mengubah kehidupan kita. Bukan sebagai agamawi atau sebuah hukum Taurat, tapi kita alami perjumpaan, yaitu terang yang menerangi hati kita. Mata hati kita terang. Poin yang kedua, mata hati terang dari kehidupan Rasul Paulus. Ia sungguh-sungguh giat untuk Allah dengan pengertian yang benar, takluk kepada kebenaran Allah. Yang awalnya dia adalah penganiaya umat Tuhan dengan pengertiannya sendiri. Namun karena mata hatinya terang oleh terang Kristus, maka dia giat untuk Allah dengan pengertian yang benar, takluk kepada kebenaran Allah. Dia menulis untuk jemaat di Roma. Roma pasal 10 ayat 1-3. Mari kita baca. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah,
Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mata hati terang, kita tunduk kepada kebenaran Allah. Kita tidak menganggap apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, itu menjadi sebuah kebenaran. Bukan. Kebenaran datang dari terang itu sendiri. Tuhan adalah terangku, keselamatanku. Dialah yang memberikan terang dalam hidup kita. Poin kedua, mata hati terang dari kehidupan Rasul Paulus. Ia sungguh-sungguh giat untuk Allah dengan pengertian yang benar. Takluk kepada kebenaran Allah. Poin yang ketiga, lewat kehidupan Rasul Paulus, mata hati terang, dia mengenal panggilan Allah dalam hidupnya. Dia tidak menganggap enteng, dia tidak bermalas-malas, dia tidak sembrono, tapi dia sepenuhnya mengenal panggilan Allah dan dia mengejar untuk menggenapinya. Dia katakan dia berlari-lari, dia meninggalkan yang lalu, dia anggap itu semua sampah. Karena pengenalan dia akan Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tulisan-tulisan yang dia berikan kepada jemaat di Korintus, di Filipi, dan yang lain-lain. Semuanya menggenapi panggilan Allah dalam hidupnya. Dia tidak sedetik pun menganggap enteng ataupun mengecilkan. Dia hargai panggilan Allah dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah mengenal panggilan Allah dalam hidup kita? Apa kita sungguh-sungguh meresponi panggilan Allah dalam hidup kita? Ingat, panggilan Allah bukan berarti kita seorang majelis, bukan seorang penginjil, atau seorang gembala, atau seorang pendeta. Bukan. Panggilan Allah dalam hidup kita, mengenal Dia dengan benar, menjadi terang. Karena mata hati kita terang, kita menggenapi panggilan Allah itu untuk membawa terang Yesus kepada dunia di sekeliling kita. Poin yang terakhir, poin yang keempat. Di dalam kehidupan Saulus yang berubah menjadi Paulus, kita bisa melihat surat-surat yang dia tulis kepada jemaat. Semua ditandai. Poin yang keempat, mata hati terang, apapun semuanya di dalam Kristus. In Christ, in Christ, in Christ. Kata kunci di dalam tulisan-tulisan dari Rasul Paulus, di dalam Kristus, oleh kasih karunia. Di dalam Kristus, oleh kasih karunia. Itu yang berulang-ulang. Di awal pembukaan dari suratnya, penutupan dari suratnya, selalu banyak ia tulis di dalam Kristus, di dalam Kristus. Karena mata hati terang tidak bisa di luar Kristus. Hanya di dalam Kristus. Oleh kasih anugerah Allah, kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Ada satu nyanyian yang sangat terkenal. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Bukalah mata hatiku. Bukalah mata hatiku. Aku ingin melihat engkau. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun yang Anda alami saat ini, dalam keterpurukan yang ada, kelemahan yang ada, sakit penyakit, maupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, jangan putus asa, jangan kecewa, namun pandanglah kepada terang. Terang Yesus telah lahir. Dia ada di antara kita. Firman-Nya adalah terang pelita bagi kaki kita. Dan firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia membuat mata hati kita terang. Alami perjumpaan dengan Yesus. Kita giat dalam pengertian akan Allah dengan benar. Dan kita memenuhi panggilan Allah dalam hidup kita. Karena pada suatu hari, kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Atas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa lari dari panggilan itu. Dan apapun yang terjadi, sesulit apapun, masalah sebesar apapun, tetap di dalam Kristus, oleh kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara.
Namun rohmu terus berkarya, bekerja, membuka mata hati terang atas umatmu, yang Engkau kasih, yang Kau telah tebus dengan darahmu. Kami akan percaya hidup kami diubahkan oleh terangmu lewat dalam perkataan, perbuatan, pikiran, dan cara hidup kami yang lama. Sehingga kami mengenakan manusia baru. Roh Kudus, mari berkarya. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hibur yang sedih. Dan Engkau yang penolong pada kesesakan sangat tepat pada waktunya. Engkau yang mengangkat beban umatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk menerima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan, Amin.